Amalan yang sangat dicintai Allah adalah yang dawam, konsisten, istiqomah walaupun sedikit. Istiqomah yang terpenting adalah istiqomahnya iman. Karena yang bisa menyelamatkan kita adalah keimanan dan amal soleh. Istiqomah iman tergantung dari istiqomahnya hati. La yastaqimu imanu abdun hatta yastaqima qalbuhu. Jadi iman seorang hamba tergantung dari istiqomahnya hati. Sedangkan hati la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tergantung dari istiqomahnya jaga lisan. Jadi nampak sekali nanti ya santri jamaah yang hidupnya akan bahagia, yaitu orang yang imannya kuat. Iman kuat tergantung dari menjaga hati, dan salah satu kunci menjaga hati adalah menjaga lisan. Jadi kebahagiaan seseorang, kemuliaan seseorang, kesuksesan seseorang, salah satu pintu pentingnya adalah jaga lisan. Bisa dipahami santri? Mudah-mudahan ini bukan niat buruk, tapi nanti pengalaman kami gitu mengajar jelas ya. Santri yang mudah celetak-celetuk, banyak komentar, komentarnya kurang baik, banyak teriak-teriak yang tidak manfaat, kecenderungannya itu akhlaknya tidak maksimal. Tapi santri yang puasa menjaga lisan, tenang, dan bukan tidak boleh bicara, bukan tidak boleh berkomentar, tapi falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Apa saja berkata baik itu? Zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Bicara baik atau diam? Mana yang lebih tinggi derajatnya? Bicara baik atau diam? Bicara baik. Jadi paling tinggi derajat itu bicara baik. Kalau kita tidak mendapatkan niat, isi, dampak yang kita yakin baik, maka diam. Jadi gini, sudah pernah dipelajari ini ya, mengulang saja. Jadi setiap kali kita mau bicara, yang harus kita proses itu adalah satu apa? Niat. Apa niat saya bicara? Apa niat saya menulis lah kalau di WA ya? Niat harus ketemu dulu niatnya. Jangan bunyi sebelum jelas niatnya. Pokoknya beri waktu aja. Sebelum bicara, jangan kepikir bicara. Ingin bicara, bicara. Jangan ada saja yang mau dibicarakan, keluar kata-kata. Jangan, ini awal kita akan rusak akhlak. Jadi sebelum bicara, harus luangkan waktu. Apa nih niat saya bicara? Karena ada yang asbun. Tahu asbun? Apa asbun? Asal bunyi tidak boleh. Jadi kalau mau bicara, pertama tanya ke hati, apa sih niat saya? Asal bunyi, asal ngomong, asal kita pengen mengeluarkan kata-kata, keluar tidak boleh. Akan bermasalah. Orang yang bermasalah lisannya, bermasalah hatinya,
bermasalah imannya, bermasalah akhlaknya. Jadi harusnya di pesantren ini yang bagus itu nanti yang tidak banyak bicara, tapi sekali bicara, bicaranya baik. Jelas, Santri? Ustadz Edi sebagai pimpinan pesantren di sini dan para guru-guru, kepala sekolah, musyrif, musyrifah, tolong dibantu supaya murid-muridnya ini, santrinya, benar-benar dievaluasi lisan. Walaupun nilainya bagus, akademiknya bagus, kalau lisannya belum bagus, berarti belum waktunya naik kelas. Setuju tidak nih? Oh, nggak ada yang jawab. Matematik 10, bahasa Arab 10. Apa aja sih pelajaran di sini? Bahasa Inggris 10. Tapi lisannya tidak terjaga. Berarti belum waktunya naik kelas. Karena dia akhlaknya akan jadi masalah. Niatnya apa mau bicara? Kalau belum menemukan dua hal, ya Allah, saya niat bicara semoga Engkau ridho. Saya bicara semoga jadi amal soleh, jadi pahala. Kalau belum, tahan sajalah. Dua, apa tadi? Isinya, kontennya. Ini benar atau tidak? Yakin benar atau masih ragu? Biasanya orang bicara tuh dua hal. Satu, ilmu, atau yang kedua cerita. Ini cerita benar atau tidak? Ini ilmu benar atau tidak? Ini informasi benar atau tidak? Kalau belum yakin benar, diam. Kuncinya adalah yakin benar atau tidak. Ini penting deh. Persoalan di rumah, persoalan di kelas, persoalan di asrama, persoalan dengan masyarakat, persoalan nanti kalau sudah berumah tangga, itu tidak jauh dari masalah lisan. Benar atau benar? Kan sering masalah di kelas, di asrama, nggak jauh dari sini. Makanya pesantren itu wajib untuk melatih menjaga lisan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan yakin akan yaumal hisab, berkata baik atau diam. Satu niat. Biasanya orang bicara apa sih niatnya? Gak jelas. Ada yang bunyi aja. Dia kesel, keluar mulutnya. Dia usil, keluar. Pokoknya kalau asbun, asal bunyi, itu hidupnya akan banyak masalah. Percayalah. Orang-orang yang tidak jaga lisan akan banyak mendapatkan masalah, kesulitan, kepahitan, musibah yang diundang oleh lisannya sendiri. Ingin sukses tidak? Ingin bahagia? Ingin mulia? Salah satu kunci utamanya adalah jaga lisan. Ini sangat serius. Jangan bicara kecuali yakin niatnya benar. Yang tidak benar apa? Ingin pamer. Tadi asal bunyi. Ingin pamer, ingin ketahuan pintar, ingin ketahuan hebat, ingin diakui orang hebat, ingin, pokoknya orang bunyi itu ada yang asal bunyi saja, ada yang iseng, ada yang ingin diakui orang, dan ada yang memuntahkan
kekesalan hati. Jadi sebel ke seseorang keluar dari lisan, dengki kepada seseorang keluar dari lisan. Aslinya kalau kita bicara, kita itu sedang memamerkan, membuka aib dan kualitas kita. Jadi kalau kita ngobrol, itu langsung ketahuan tuh. Nih kualitas kebusukan hati saya. Nampak kualitas iman, kualitas akhlak, kualitas hati seseorang bisa nampak dari kata-katanya. Dan ketiga apa? Dampak. Jadi mikir dulu, ini dampaknya apa kalau saya bicarain. Ini kalau saya bicara, orang, saya dapat pahala atau dapat dosa? Kalau saya bicara, ini jadi solusi atau nambah masalah? Kalau saya bicara, ini orang dapat kebaikan atau orang jadi sengsara? Orang yang dengarnya ini jadi bahagia atau jadi tersakiti? Setiap perkataan, baik lisan, tulisan, itu punya dampak. Pikirkan. Pikirkan. Ini kunci sukses ya. Kalau santri berhasil menahan lisannya, sehingga kalau mau bicara tuh hati-hati, periksa niat, periksa isi, lalu diperhitungkan, dipertimbangkan, ini dampaknya apa, gak apa-apa makan waktu, tapi keluarnya selamat. Percayalah dek, santri yang jaga lisannya, insya Allah lebih tenang, lebih bahagia, lebih mulia, doanya lebih diijabah, dan dimudahkan oleh Allah. Hafal Quran, insya Allah. Kalau minta diberi, doa diijabah, mohon berlindung, dilindungi. Nih, lisan. Setuju ini? AA sangat senang kalau pesantren ini sepi dari perkataan sia-sia, bahkan bersih dari perkataan yang tidak baik. Masih ingatkan tingkatannya, yang tertinggi falyaqul khairan, orang yang berkata baik, lalu tingkatan kedua diam. Ini bolehnya di kita ini. Yang mulai jelek itu adalah sia-sia, dan yang paling buruk adalah perkataan dosa. Perkataan baik, diam, ini garisnya, mulai derajatnya rendah, sia-sia, makin banyak sia-sia, makin kurang baik, dan bicara dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia, duzol kakosi di bawah ini. Nah dengar ya, dari orang yang biasa berkata dusta, kasar, kotor, zolim, mau menjadi ahli zikir, ini susah. Susah. Karena terlalu jauh. Orang bisa menjadi orang yang bagus perkataannya, kuat zikirnya, berbobot lisannya, itu hanya bisa diraih oleh orang yang bisa diam. Perhatikan adik-adik. Yang pertama apa? Berkata baik. Kedua, diam. Bawahnya sia-sia. Yang paling rendah berkata dosa atau maksiat. Nah, orang yang banyak celetak-celetuk, banyak ngomong, dikit-dikit dikomentari, komentarnya jelek, suka menghina, menjelek-jelekan. Yang 6 itu ya, Al-Hujurat 11-12. Suka mengolok-ngolok, suka mengejek orang, menghina orang, kemudian suka saling mencela, kemudian suka memanggil-manggil orang dengan gelaran buruk. Itu ayat 11, Al-Hujurat 11, ayat Hujurat ayat 12.
suka berburuk sangka itu disebut akdabul hadis, ya, sedusta-dusta perkataan. Dan orang yang suka sekali nyari-nyari aib orang, dan yang keenam suka bergibah, yang pertama menghina, layas khod kaum, ini biasanya ke satu kaum menghinanya, kalau yang kedua mencela, yang ketiga memanggil dengan gelaran buruk, yang keempat berburuk sangka, yang kelima cari-cari aib, dan yang keenam gibah. Kalau 6 ini dilakukan, hampir dapat dipastikan ini imannya jelek, akhlaknya buruk, hidupnya tidak tenang, dan menjadi sumber masalah. Jelas? Mau sukses tidak nih santri? Jaga lisan. AA berharap ini sangat serius. Kalau gitu nanti pesantren kita sepi dong, sepi dari perkataan sia-sia dan bersih dari perkataan maksiat. Kalau ada santri di sini, Ustadz Edi, kedapatan memanggil temannya dengan nama binatang, ya, kalau gitu beri peringatan, nasihati. Kalau tetap tidak mau, berarti bukan di sini tempatnya. Tidak ada sanggil panggil memanggil dengan nama binatang, ya. Masih ingat surat Al-Hujurat ayat 11? Coba. Kalau nanti bicaranya pakai apa dong? Bicara normal. Hanya niat, isi, dampak. Pegang baik-baik. Sama kalau nanti menulis WA juga, ya. Apa niat saya? Isinya benar atau tidak? Dampaknya apa nih? Efeknya kalau orang baca tulisan kita. Bikin konten juga begitu, ya. Karena semua perbuatan akan kembali kepada pembuatnya. Surat apa? Al-Isra ayat 7. Coba bunyikan apa? In ahsantum. Ayo yang keras. In ahsantum. Begitu. Jadi gimana dong, saya mengisi waktu saya luang. Sarankan sih, adik-adik, isi waktu luangnya dengan murojaah Al-Quran. Misal ini dari rumah ke sini, sudah, daripada segala dipikir yang tidak ada manfaatnya, daripada mikirkan ini itu, lebih baik murojaah hafalan, benar? Enak, udah jadi zikir itu. Jalan dari sini ke sana, ke asrama, udah murojaah saja. Kalau tidak baca ayat kursi. Ini kan lulusan sini minimal Al-Baqarah dan Ali Imran dan juz 30 hafal, ya? Iya. Ada yang sudah hafal 15 juz, 20 juz? 30 bagus, ya. Lihat para penghafal Quran. Sudah lihat para penghafal Quran yang insya Allah niatnya baik, kelihatan, tidak banyak bicara. Yang banyak bicara tuh, yang bicara kurang baik tuh rata-rata tidak bagus hafalannya. Benar? Benar nggak, Ustaz? Karena Allah mendengar setiap perkataan, malaikat ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan itu didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dan pasti akan kembali kepada kita. Pastikan santri amalkan surat Al-Hujurat ayat 11, 12, 13, ya, dari 10. 10, 11, 12, 13.
innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Damaikan di antara saudaramu, kemudian agar kamu bertakwa, la'allakum. Yang ayat selanjutnya 11, apa yang dilarang tuh? Saling mengejek. Tidak ada saling mengejek di sini, tidak boleh. Merendahkan, mempermalukan, tidak boleh. Karena boleh jadi orang yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejeknya di sisi Allah. Yang kedua, wala talmizu anfusakum, tidak boleh saling mencela. Mencela diri itu karena kita mencela orang, maka orang mencela kita. Yang ketiga, wala tanabaju bil alqab, tidak boleh memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Apapun perkataan memanggil yang lain dengan perkataan yang tidak baik, itu dilarang dalam Quran. Yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon, dilarang buruk sangka. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Yang kelima, wala tajassasu, tidak boleh ngobrol nyari-nyari keburukan orang lain. Dan yang keenam, tidak boleh ghibah, menceritakan kejelekan orang di belakang. Tapi dia memang begitu. Kalau benar itu ghibah, kalau tidak benar itu fitnah. Ini sangat serius adik-adik ya. AA ingin memastikan kepada semua pimpinan, kepala sekolah, musyrif, musyrifah, guru-guru, sangat serius tentang menjaga lisan. Orang yang tidak menjaga lisannya, kecenderungannya dia jadi sumber masalah. Benar atau benar? Latihan menjadi orang baik, latihan punya hati bersih, latihan penguat iman, jaga lisan. Jaga lisan. Tidak perlu kita memperbanyak kata, yang penting adalah menjaga lisan, berbicaralah dengan perilaku kita. Siap, santri? Terima kasih, Ustadz. AA titip ini. AA ingin memastikan bahwa di pesantren ini semua sivitasnya, kepala sekolah, guru-guru, tim security, apapun pendukungnya, sangat terjaga lisannya. Ganti banyaknya bicara dengan banyaknya berzikir, dan di antara zikir yang akan sangat banyak menolong selain berbagai zikir adalah murojaah, hafalan kita. Banyak saja murojaah sudah, insya Allah Allah melihat kita sedang murojaah Quran. Kalau kita ikhlas murojaahnya, nanti Allah akan menolong urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.